Kita semua tentu pernah mendengar tentang siren, makhluk mitologi Yunani. Dalam beberapa legenda atau lainnya, mereka memikat para pria. Kisah tentang wanita cantik dengan suara merdu yang duduk di atas batu di lautan dan memberi isyarat kepada para pria, sampai-sampai banyak yang menabrakkan kapal mereka setelah masuk ke keadaan seperti kesurupan. Mungkin para pelaut itu benar-benar melihat siren, atau mungkin saja yang mereka lihat hanyalah fata morgana di lautan luas setelah menghabiskan begitu banyak hari di atas kapal. Setelah begitu banyak cerita tentang samudra dan lautan, mengapa tidak ada legenda yang didasarkan pada sungai yang terpanjang di dunia? Beberapa cerita mewakili sisi sungai Nil yang lebih lembut dengan keangkuhan dan kebaikannya. Yang lain menceritakan betapa berapi dan marahnya sungai Nil pada saat banjir, atau betapa kikirnya sungai itu selama kekeringan. Kisah-kisah menakutkan juga muncul, tetapi baru seabad yang lalu ketika legenda El Nadaha, peri laut perempuan, kisah-kisah horor Mesir berubah menjadi lebih liar dan lebih suram. El Nadaha adalah istilah Arab untuk orang yang memanggil. Ia digambarkan sebagai makhluk wanita mirip siren dalam mitologi Yunani. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan tepatnya legenda ini pertama kali muncul. Cerita menjadi populer sekitar tahun 1950-an, di mana saat ini Mesir kehilangan cerita rakyat daripada sekarang, dan orang-orang akan menghabiskan lebih banyak waktu di sungai Nil. Anak-anak akan bermain di tepi sungai saat liburan sekolah, dan para pemuda akan mengobrol di sana pada malam hari. Legenda mengisahkan tentang seorang wanita yang sangat cantik, yang secara tidak sengaja muncul di hadapan pria yang berjalan di tepi sungai Nil di malam hari. Digambarkan sebagai wanita cantik yang mencolok, tinggi dengan rambut hitam panjang, sosok ramping dan kulit putih. Makhluk ini dikatakan menampakkan diri kepada pria dalam gaun semi-transparan atau hampir tembus pandang, membuat semua yang melihatnya percaya bahwa dia mungkin seorang peri. Sama seperti siren, El Nadaha memanggil orang-orang yang sedang berjalan di tepi sungai Nil. Suaranya digambarkan cukup manis dan merdu untuk memikat. Orang yang mendengar suara itu akan mengikutinya dan pada akhirnya bertemu dengan El Nadaha. Dan begitu mereka melakukan kontak mata dengannya, orang-orang akan kehilangan kesadaran, sehingga menjadi tergoda untuk mengikuti makhluk tersebut ke kedalaman air. Jika pria yang mendengar suara itu datang berkelompok, teman-temannya dapat mencoba menyelamatkan korban dari menenggelamkan dirinya sendiri. Tetapi begitu mereka berhasil menyelamatkan korban, orang-orang itu akan dikutuk oleh El Nadaha untuk menjalani kehidupan yang sengsara. Dalam beberapa kasus, penyelamat tersebut akan ditandai El Nadaha sebagai korban berikutnya. Nasib malang bagi seseorang yang mencoba berbaik hati menyelamatkan nyawa orang lain. Penderitaan tidak akan berakhir sampai orang tersebut akhirnya kehilangan akal sehatnya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. El Nadaha adalah legenda Mesir tentang roh wanita mirip peri air yang memanggil pria ke sungai Nil. Kemungkinan besar pria itu akan mati tenggelam atau menghilang. Kisah ini sangat terkenal di pedesaan Mesir, baik di Mesir Hilir ataupun Mesir Atas, di sepanjang sungai Nil dan kanal air Nil, terutama daerah yang berbasis pertanian di Mesir. Di pedesaan Mesir di mana legenda itu menonjol, ada kalanya dikatakan El Nadaha akan memanggil para pria yang berada di dalam rumah mereka. Suaranya menjadi nyaring dan jelas dengan nada sedih dan melodi yang berbeda dari suara yang digunakan ketika berada di dekat sungai Nil. Suara baru ini memiliki efek menghipnotis yang sama seperti yang pertama, tetapi akan memperpanjang nasib para pria yang menjadi korbannya. Selama beberapa malam, para pria akan berada dalam keadaan terganggu kesadarannya, dan pada akhirnya mereka akan pergi ke El Nadaha, menerima nasib yang sama seperti banyak korban lainnya. Seorang pria dalam kondisi seperti itu biasanya disebut diculik oleh sang pemanggil dan ditakdirkan mati tanpa bisa melarikan diri dari nasibnya. Tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang sanggup menolongnya. Pada malam hari, kebanyakan saat bulan purnama, El Nadaha keluar dari goanya di dasar air dan menunggu di tepi sungai atau di antara semak-semak. Dia menunggu sampai bertemu pria yang berjalan sendiri malam hari di tepi sungai Nil, di mana El Nadaha akan muncul secara tiba-tiba di hadapan pria tersebut.
Pada kesempatan langka, El-Nadaha dikatakan bisa jatuh cinta pada pria yang diculiknya. Kemudian pria tersebut akan dibawanya bersama menuju goa tempat tinggalnya di dasar laut, di mana dia memperlihatkan pria itu ke dunia dan cintanya. Tetapi beberapa bulan kemudian, El-Nadaha akan membunuh pria tersebut karena takut dia akan meninggalkannya, atau lebih buruk lagi, mengungkapkan rumah rahasianya kepada dunia. Dengan begitu, tidak ada jalan keluar dari El-Nadaha. Namun ada yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menghindari menatap matanya. Begitu seseorang menatap mata El-Nadaha, dia pasti akan mati. Setelah ini selesai, El-Nadaha akan kembali ke kebiasaan masa lalunya dan menunggu jiwa malang berikutnya. El-Nadaha tetap menjadi legenda terkemuka di pedesaan Mesir, di mana cerita rakyat itu masih menjadi sarana hiburan nomor satu bagi para petani dan keluarga mereka. Sebagian besar penduduk lokal yang sudah tua di Mesir meyakini adanya hal tersebut. Beberapa bahkan mengakui pernah bertemu El-Nadaha saat mereka berjalan melewati tepi sungai Nil pada malam hari. Sebagian besar dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah ini mengatakan bahwa mereka berhasil melarikan diri sebelum melihat wajah El-Nadaha dengan baik. Tak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya, karena jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berada di sini untuk membicarakan apa yang telah terjadi. Sampai hari ini, ada cerita peringatan tentang makhluk berbahaya tersebut. Para orang tua akan memperingatkan anak-anak dan laki-laki untuk tidak berjalan terlalu dekat ke tepi sungai Nil, karena takut tenggelam secara tidak sengaja. Dan tentu saja, pertemuan yang luar biasa dan tak terhindarkan dengan El-Nadaha